Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua orang yang di bawah kolong langit ini. Firman mengajarkan kita. Oleh karena itu saudara kita perlu renungkan firman Tuhan yang diajar oleh Tuhan Yesus yang ada tertulis di 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Ini utama kita sudah terlepas dari hukum uh, maut. Kita sudah merdeka. Ingat saudara, yang kedua, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, seorang hamba Allah yang diminta pengetahuan, yang dikatakan kuat dari mulutnya untuk orang yang membutuhkan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup berdampak bagi masyarakat sekitar kita, berdampak sebagai orang-orang merdeka, supaya kita menjadi saksi Kristus, supaya Injil itu tersebar dan menyelamatkan banyak manusia. Karena kita adalah hamba Allah, saudara, jangan seperti orang-orang yang dikata firman di 1 Petrus 2 ayat 15 ini, sebab ini kehendak Allah. Apa yang itu kehendak Allah? Hati-hati saudara, apa itu? Inilah yang harus kita, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, kita jangan lihat keluar membungkamkan orang, tapi lihatlah sendiri, bengkumkanlah kepicikan ke orang kita, orang bodoh ini. Sebab kita selalu suka menjatuhkan diri kita, kita suka hakimi orang, kita suka mesalahkan orang. Ini yang harus kita jauh. Maka Allah mengatakan, sebab ini kehendak Allah. Janganlah sampai kita jatuh oleh karena kita sombong. Saudara, kita seorang hamba Allah harus hidup, harus lakukan 4 hal. Hal pertama, hormatilah semua orang. Hal kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Yang ketiga, takut akan Allah. Yang keempat, hormati raja. Saudara, bagaimana kita bisa hormati semua orang? Sedangkan orang yang terdekat kita saja kita kurang menghormati mereka. Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita? Semua manusia hidup di dunia ini ada saudara kita. Bukan hanya yang terdekat atau jauh atau saudara kandung. Semua hidup di bawah kolong langit ciptaan Allah, semua saudara kita. Itu wajib kita hormati mereka, karena Yesus sendiri telah rela mati di kayu salib untuk semua manusia yang percaya padanya. Kita wajib lakukan ajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga, hormati Allah. Allah itu sang pencipta yang telah turunkan anaknya ke bumi supaya memberitakan firman kepada semua manusia, supaya semua manusia bertobat, menghilangkan segala kejahatan dan kembali kepada Allah pencipta. Yang keempat, hormatilah raja. Artinya apa? Hormati pemerintah. Hormati dia, pemerintah di mana kita berada. Baik di luar negeri, di dalam negeri, baik di pemerintah kita sendiri, bangsa kita sendiri Indonesia. Kita hormati seluruh pejabat, hormati orang yang berhak terima hormat, hormati presiden, hormati segala jeripaya mereka yang membina, yang membimbing bangsa ini. Hormati, maka kita tidak menjadi orang picik dan tidak menjadi orang bodoh. Karena kita adalah hamba Allah yang selalu mewartakan suara Kristus di bumi ini, supaya semua orang bertobat dan semua meninggalkan segala kejahatan dan semua merasa diri lebih baik dari orang dan semua taat kepada hukum Allah
hingga semua diselamatkan, dunia jadi aman, Indonesia jadi berkati, Indonesia jadi subur, Indonesia berhasil, Indonesia bangsa yang besar, Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, Indonesia akan merdeka, sungguh-sungguh merdeka di dalam Allah, dan tidak ada kejahatan dan tidak ada iblis yang dapat menguasai manusia, dan semua Allah akan memberkati bangsa Indonesia. Indonesia merdeka, sungguh merdeka. Mulai dari pusat sampai daerah, tidak ada hidup dan kekurangan, dan tidak ada hidup dan kesusahan, dan tidak ada saling gontok-gontokan, karena semua sudah bertobat, dan Indonesia merdeka, Indonesia subur, Indonesia berhasil, Indonesia terhindar dari segala sakit penyakit dan segala serangan COVID dan segala yang disebut corona, karena Indonesia sudah bertobat dalam naungan Allah pencipta semesta alam, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah yang kami sebut di dalam Yesus Kristus. Shalom, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.